Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, berkat Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, dengan Romo Dito SCY dalam kanal YouTube Romo Dito SCY. Bapak Ibu, para penonton YouTube Romo Dito SCY, pada video kali ini saya akan mensosialisasikan buku Tata Perayaan Ekaristi yang baru yang sudah dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tonton sampai habis supaya kita bersama, saya dan Anda, bisa memahami buku Tata Perayaan Ekaristi yang baru ini. Baik, Konferensi Wali Gereja Indonesia telah membuat buku Tata Perayaan Ekaristi yang disesuaikan dengan pedoman liturgi yang dipakai di seluruh dunia. Ada beberapa perubahan yang perlu diketahui oleh umat mengenai tata perayaan Ekaristi kita yang baru, yang resmi, akan secara serentak digunakan pada tanggal 1 November 2021 atas permintaan Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo. Maka, Keuskupan Agung Palembang beberapa hari yang lalu telah mengeluarkan surat untuk segera mensosialisasikan Tata Perayaan Ekaristi yang baru pada perayaan Ekaristi pada saat pengumuman. Akan tetapi, saya mencoba untuk membuat sosialisasi melalui kanal YouTube Romo Dito SCY ini. Mengingat tidak semua umat itu bisa mengikuti misa offline. Karena ada yang misa online, ada yang misa offline. Baik. Mengenai perubahan tersebut, perubahan yang perlu diketahui oleh umat adalah ada di 4 bagian. Di ritus pembuka, di liturgi sabda, di liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Baik, saya akan memulai yang pertama, perubahan yang pertama yang ada di ritus pembuka. Yang pertama, mengenai intensi misa yang biasanya dibacakan sebelum doa pembukaan, tetapi pada tata perayaan Ekaristi yang baru, intensi misa itu akan dibacakan sebelum seorang imam itu membuat tanda salib di awal perayaan Ekaristi. Jadi sudah dibacakan sebelum dimulai. Yang kedua, salam pembuka baik oleh imam terdapat beberapa pilihan. Namun semua akan diakhiri dengan kata bersamamu, dan umat akan menjawab dan bersama rohmu. Demikian juga salam pembuka yang dibawakan oleh uskup yang berbunyi damai bagimu, dijawab oleh umat dan bersama rohmu. Kemudian yang berikutnya, pengantar singkat itu bisa dibawakan oleh imam atau diakon atau pelayan yang lain. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pernyataan tobat dengan beberapa pilihan oleh imam dan kemudian diberikan absolusi. Nah, pada saat mendoakan saya mengaku dan Tuhan kasihanilah kami, umat biasanya kan berlutut. Maka dalam tata perayaan Ekaristi yang baru akan berubah, yakni umat berdiri tidak lagi berlutut. Jadi umat itu akan berdiri mulai awal perayaan Ekaristi sampai sebelum mendengarkan bacaan kitab suci atau menjelang liturgi sabda. Nah, itu yang ada beberapa perubahan dalam ritus pembuka. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada liturgi sabda. Nah, pada saat liturgi sabda, umat itu duduk dengan hikmat dan ketika lektor menyerukan, demikianlah sabda Tuhan, umat menjawab syukur kepada Allah. Namun, pada saat imam atau diakon itu membacakan bacaan Injil, hanya satu pilihan ajakan, yakni Tuhan bersamamu, dan umat menjawab dan bersama rohmu. Lalu imam atau diakon melanjutkan dengan inilah Injil suci menurut
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tergantung bacaan Injil yang dibacakan pada hari itu. Dan umat biasanya kan akan menjawab, dimuliakanlah Tuhan. Nah, perubahannya pada TPE yang lama, ketika umat menjawab dimuliakanlah Tuhan, maka umat akan membuat tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada. Nah, tetapi pada perayaan Ekaristi yang baru, dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, umat itu tidak membuat tanda salib pada dahi, pada mulut, dan pada dada. Tidak membuat tanda salib itu. Tanda salib di dahi, di mulut, dan di dada hanya dilakukan oleh imam atau diakon yang membacakan Injil. Nah, setelah imam atau diakon itu membacakan Injil, akan diakhiri dengan demikianlah sabda Tuhan. Bukan lagi demikianlah Injil Tuhan, tetapi demikianlah sabda Tuhan, dan umat menjawab seperti biasa, terpujilah Kristus. Nah, nanti jangan salah sangka ketika romonya itu mengatakan demikianlah sabda Tuhan, kemudian umat mengira bahwa, wah romonya ngantuk, wah romonya nggak konsentrasi. Jangan salah, itulah perubahan yang terjadi. Nah, kemudian pada saat syahadat dan doa umat berdiri seperti biasa. Nah, umat menundukkan kepala pada saat mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria dalam syahadat yang singkat. Pada saat mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria dan menjadi manusia, umat menundukkan kepala pada syahadat yang panjang. Biasanya syahadat panjang itu didoakan pada hari raya Kabar Sukacita dan hari raya Natal. Dan semua berlutut kalau pada hari raya Kabar Sukacita dan hari raya Natal. Kemudian untuk jawaban doa umat ada dua pilihan. Yang pertama, Tuhan dengarkanlah umatmu, atau kabulkanlah doa kami ya Tuhan, seperti yang sudah biasa dilakukan. Itu perubahan yang ada di liturgi sabda. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada liturgi Ekaristi, pada saat persiapan persembahan, umat masih duduk. Namun, pada saat imam mengajak umat dengan berseru, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu dan seterusnya, umat itu berdiri, tidak lagi duduk. Umat berdiri dan menjawab dengan rumusan seperti biasanya yang sudah biasa kita lakukan. Nah, kemudian setiap prefasi sebelum doa syukur agung itu akan selalu diawali dengan seruan Tuhan bersamamu, dan umat menjawab dan bersama rohmu. Seruan berikutnya masih sama dengan yang lama dan diakhiri dengan seruan kudus-kudus atau dinyanyikan dengan kudus-kudus. Berikutnya, selama doa syukur agung, umat itu berdiri, tidak lagi berlutut. Menurut tata perayaan Ekaristi yang baru, pada selama doa syukur agung, umat berdiri sampai setelah menyambut komuni. Jadi sepanjang doa syukur agung sampai setelah menyambut komuni, umat itu masih berdiri. Saat konsekrasi, umat itu mengatupkan tangan, memandang tubuh dan darah Kristus yang diperlihatkan oleh imam. Biasanya kan ada umat yang kemudian mengambil sikap begini. Nah, dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, umat cukup mengatupkan tangan, tetapi sembari memandang tubuh dan darah Kristus yang diperlihatkan oleh imam. Nah, kemudian pada saat doa syukur agung ada tambahan kata, yakni kamu semua. Pada saat seorang imam mengatakan, terimalah dan makanlah, atau terimalah dan minumlah. Nah, pada tata perayaan Ekaristi yang baru, nanti kita akan mendengar tambahan kata, yakni terimalah dan makanlah kamu semua.
terimalah dan minumlah kamu semua. Ya, ini ada kata tambahan kamu semua. Memang dulu dihilangkan karena dalam situasi kita, dalam budaya kita, budaya Indonesia, ini agak kurang sopan dan menjadi sedikit agak kasar dan aneh dalam telinga kita. Tapi memang demikian sebenarnya dalam bahasa Latin yang kemudian diterjemahkan menjadi kamu semua. Kemudian untuk aklamasi dan anamnese itu ada 3 pilihan tetapi 5 pola lagu. Bagaimana cara menyanyikan? Silahkan lihat di link di atas yang sudah sempat saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Harapannya memang aklamasi dan anamnesis ini dilatih sebelum perayaan Ekaristi. Nah, kemudian bila doksologi di akhir doa syukur agung itu dinyanyikan, umat hanya menjawab sekali amin. Biasanya kan 3 kali. Tetapi yang tata perayaan Ekaristi yang baru itu umat hanya menjawab 1 kali amin. Nah, kemudian doa damai yang biasanya umat itu juga ikut mendoakan Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya. Sekarang dalam tata perayaan Ekaristi yang baru, doa damai hanya didoakan oleh selebran utama, oleh imam yang memimpin perayaan Ekaristi itu. Dan juga bahwa salam damai jika sudah dalam situasi normal, dilakukan dengan saling bersalaman dengan rekan kanan dan kiri saja. Nah, selanjutnya setelah doa Bapa Kami, biasanya kan umat berlutut untuk berdoa anak domba Allah atau menyanyikan anak domba Allah. Pada tata perayaan Ekaristi yang baru, umat itu terus berdiri sampai sebelum menerima komuni. Tadi di awal saya mengatakan umat berdiri dari awal prefasi sampai dengan setelah menyambut komuni. Jadi nanti setelah Bapa Kami, biasanya umat berlutut untuk berdoa anak domba Allah. Tapi nanti perayaan dengan menggunakan tata perayaan Ekaristi yang baru, umat itu tetap berdiri. Dan ketika sekalipun juga mendoakan anak domba Allah. Setelah menyambut komuni, maka umat boleh duduk atau berlutut untuk berdoa, untuk bersyukur atas santapan surgawi yang baru saja diterima. Nah, itu bagian yang ketiga di liturgi Ekaristi. Kemudian sekarang bagian yang keempat tentang ritus penutup. Apa saja perubahannya? Nah, ritus penutup, ajakan imam Tuhan bersamamu, umat menjawab dan bersama rohmu seperti biasa. Jadi semua itu imam akan mengawalinya dengan Tuhan bersamamu dan umat menjawab dan bersama rohmu. Kemudian akan dilanjutkan dengan berkat penutup, yakni demikian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan umat menjawab amin. Ada pilihan berkat ya, di mana umat tetap menjawab amin 3 kali. Kemudian untuk rumusan perutusan ketika di akhir perayaan Ekaristi ada beberapa pilihan. Salah satunya yang mungkin belum terbiasa bagi kita adalah demikian. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Ini salah satu pilihan dalam rumusan perutusan. Dan umat akan menjawab syukur kepada Allah. Biasanya kan kita akan mendengar saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Dan umat akan menjawab syukur kepada Allah, pergilah kita semua diutus, umat menjawab amin. Tetapi ada pilihan yang mungkin belum biasa kita dengarkan. Nah, baik, demikian sosialisasi tata perayaan Ekaristi baru kita. Kita akan bersama-sama membiasakan diri. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Romonya mungkin akan lebih banyak salah.
Ya, karena perubahannya itu lebih banyak di romonya daripada di umatnya. Hampir sebagian besar dalam buku Tata Perayaan Ekaristi itu banyak perubahan yang terjadi untuk imamnya. Ya, maka saya sendiri harus berlatih untuk menyanyi, mempelajari kembali buku Tata Perayaan Ekaristi yang ini. Tapi ya nggak apa-apa. Ini demi perayaan-perayaan yang seharusnya. Jadi ini adalah kebersamaan di Tata Perayaan Ekaristi yang digunakan di seluruh dunia. Maka nanti setelah ini kita akan memulainya pelan-pelan. Sehingga pada tanggal 1 November 2021 kita semua sudah siap, sudah bisa menggunakan buku Tata Perayaan Ekaristi yang baru. Demikian video yang saya bagikan kali ini berkaitan dengan sosialisasi Tata Perayaan Ekaristi yang baru. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dalam masa pandemi ini, bagi yang sakit, semoga senantiasa sehat dan kuat. Yang sehat jangan sampai terlena. Dukung terus channel ini, Tuhan memberkati.